Oke, balik lagi sama kita di Jalan-Jalan Amis. Oke, di kesempatan kali ini kita sedang memijahkan lele di farm kita, Pijak Lele Farm, yang beralamat di Desa Taman Sari, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Nah, ini indukannya udah masuk. Nanti setelah video ini kita lanjutnya ke seksi ya, karena kita udah seksi duluan. Nah, tahapan-tahapan yang harus kita persiapkan dalam pemijahan. Tahap awal itu harus persiapan media. Jadi pastikan media, sisa-sisa media pemijahan sebelumnya itu kita pastikan benar-benar bersih. Contoh seperti ini, kita sikat bersih, keliling lantai, dindingnya semua, paralon ini outletnya, pembuangan airnya. Kita sikat sampai bersih. Kita sikat sampai bersih, baru kita bilas air bersih lagi. Jadi kotor-kotoran sisa penyikatan itu emang benar-benar hilang. Dan dilakukan pengeringan kurang lebih sehari atau 2 hari. Harapannya bakteri-bakteri yang akan merugikan di pemijahan selanjutnya itu tidak ada. Nah, kurang lebih itu. Baru nanti kita lanjutkan pengisian. Nah, pengisian air itu. Pengisian air. Nah, yang kita gunakan di sini ada 4 kolam untuk pemijahan kali ini. Nah, nanti 3 kolam lainnya itu untuk penetasannya. Nah, di sini kita lakukannya pemijahan massal yang terdiri dari 7 pasang. Itu sistem yang kita gunakan. Mungkin ada perbedaan nama kawan-kawan sekalian, nggak masalah, karena pemijahan sendiri terbagi dari pemijahan massal maupun sepasang-sepasang gitu. Jadi kalau kita pemijahan massal. Nah, selanjutnya pembersihan genteng ini untuk menimpa si kakaban atau ijuk agar tidak mudah mengapung. Kita bersihkan, kita sikat. Nah, kita lanjut juga dengan penjemuran juga. Harapannya apa? Karena genteng itu sendiri bahannya terdiri dari tanah. Nah, untuk pemijahan ikan sendiri, tanah itu apabila tanah kering, nah air hujan apa-apa, itu bau ampo atau merangsang dari pemijahan itu sendiri. Nah, ini makanya kita ikhtiar dengan menggunakan genteng. Mungkin kalau ada perbedaan sama kawan-kawan sekalian, harap maklum ya. Nah, kita jemur sampai benar-benar kering. Nah, dilanjutkan oleh si ijuknya nih ya, atau kakaban, ijuk yang digapit atau ditaruh di antara bambu. Si ijuknya untuk media letakkan telur pada proses pemijahan, karena pemijahan kita alami. Nah, itu kita semprot sampai benar-benar bersih, sampai minim-minimnya sisa-sisa pemijahan sebelumnya itu nggak ada. Nah, habis itu kita jemur sampai benar-benar kering juga. Harapannya itu bakteri-bakteri yang akan merugikan itu tidak ada. Nah, baru nanti kita susun seperti ini kurang lebih ya. Taruh seperti ini, kasih bumbu lagi seperti ini. Harapannya kalau si genteng ini ditumbur, dia masih ada ganjalan di situ, jadi tidak ngambang, jadi tidak mengganggu proses penyemprotan sperma ataupun telurnya. Nah, dari itu kurang lebih itu. Nah, mungkin ada pertanyaan, gimana kalau kolamnya baru? Nggak masalah mau kolamnya baru. Mungkin kurang lebih kayak misalnya pemasangan terpal, kita isi air dulu, kita hendapkan dulu sehari 2 hari. Harapannya bahan-bahan kimia yang ada di kolam baru itu hilang. Nah, sudah diisi, diendapkan, dibuang airnya, dikeringkan, baru diisi air kembali. Hampir-hampir mirip-mirip. Sama juga si ijuk harus seperti itu juga, kita semprot lagi. Harapannya nanti kan debu-debu atau apa dari pohon aren itu ya, si ijuknya itu nggak kebawa di pemijahannya. Nah, itu kurang lebih. Nah, nanti kalau udah siap seperti ini, kita lanjutkan ditutup nih, ditutup. Harapannya apa? Nanti ini biasanya si indukan ini saling kejar pas proses pemijahan. Saling kejar. Nah, saling kejar itu biasanya ada yang loncat.
Kalau nggak kita tutup, indukannya akan keluar. Kalau udah keluar berarti bisa dipastikan pemijahan itu gagal dong, karena nggak ada proses pembuahan. Nah, udah itu kita tutup. Nah, untuk kawan-kawan sekalian, apabila pemijahan diharapkan jangan sering dicek, sering dilongok ya. Kalau udah ditutup dan sering dilihat, diintip segala macam. Kalau masih mau ngintip, maksimal jam-jam 9 jam 10 itu terakhir. Dan pastikan kolam itu benar-benar gelap dan tidak ada aktivitas. Karena apa? Akan mengganggu proses pemijahan. Apabila ikan itu stres, dia nggak akan mijah walaupun ikan itu sudah matang gonat. Kurang lebih itu aja dari kita. Nah, nanti kita lanjut video yang bagian seleksinya, yang mana indukannya siap pijah, baik itu jantan betinanya segala macem. Nanti di akhirnya, di video akhir ini kita bahas. Kurang lebihnya itu dari kita. Apabila ada kesalahan, kita mohon maaf. Apabila ada kawan-kawan ada referensi nih tentang pemijahan juga, boleh kita just sharing di komen, isi di komen tentang kayak masukan kalau tempat saya seperti ini. Jadi kita nambah wawasan baru, khususnya yang nonton video ini dan kawan-kawan yang lain. Kurang lebih itu aja, karena saya nggak merasa pintar, tapi saya cuma sekedar membagikan pengalaman saya atau ilmu yang saya punya. Kurang lebih itu aja. Terima kasih. Lanjut video selanjutnya. Oh, betul. Nama petunjuk ya? Itu ikannya ada itu tuh. Rekam udah. Oke, ini kita tadi udah seleksi indukannya. Nah, di sini indukannya yang udah kita dapat. Salah satu untuk membedakan induk yang siap pijah atau enggak dari warna, dia warnanya relatif kecoklatan, bukan hitam. Dan dia perutnya juga dia, ya, perutnya dia lebih membesar, membulat dari kepala ini membulat. Nah, dan apabila ini telur atau pakan, apabila kita raba seperti ini, nah ini lembut apabila diraba. Dan indikator terakhir, nah kelaminnya ini, nah dari kelaminnya, nah kelaminnya ini memerah dan dia relatif kayak tembem gitu, ya. Itu salah satu cirinya. Oke, kita lanjut nanti seleksi induk jantannya ya. Oke, ini kita lanjutin di bagian indukan jantannya. Kurang lebih bersama dari warnanya dari relatif kecoklatan, bukan warna kayak pucat atau hitam. Nah, dan membedakan juga dari kelaminnya juga, dia ada kayak belalainya gitu. Oke, bentar ya. Nah, sabar pemirsa, kita masih agak kagul karena nervous ya. Jadi mohon sabar. Nih kurang lebihnya seperti ini. Nah, dia agak kemerahan dan di ujung ini merah. Nah, ini salah satu tanda siap pijah.
Nah, untuk perbandingan indukannya juga 1:1 dan kita pecah masal. Nah, kurang lebihnya itu aja. Setelah itu baru kita masukin ke kolam pemijat.